Lerai aksi tawuran, petugas keamanan diancam senjata tajam. Terpergok korban, pelaku curanmor ditangkap warga. Edan istri siri laporkan suami yang ternyata wanita. Tertipu kenalan via HP, motor IRT Raib di Pandeglang. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Deo Manik, selama 1 jam ke depan inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari 2 kelompok remaja yang bermasker terlibat tawuran dengan berbekal beragam senjata tajam berukuran besar di depan rumah susun Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari. Upaya seorang petugas keamanan rumah susun yang mencoba melerai aksi tawuran justru nyaris menjadi sasaran pembacokan. Aksi tawuran antara 2 kelompok remaja tangguh ini terjadi di depan rumah susun Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis 9 April 2026. Bak di medan perang, kedua kelompok remaja yang bertikai membekali diri dengan senjata tajam berukuran jumbo. Pertarungan dari jarak dekat antara kedua kubu bahkan sempat terjadi hingga salah satu kelompok yang kalah jumlahnya akhirnya memilih mundur. Upaya petugas keamanan rusun yang mencoba melerai aksi tawuran justru nyaris menjadi sasaran pembacokan. Beruntung berhasil dicegah seorang emak-emak penghuni rusun. Menurut warga, aksi tawuran terjadi sekitar pukul 3 dini hari, usai terdengar suara petasan. Sebagian para pelaku terlihat mengenakan masker demi menghindari sorotan kamera CCTV yang juga terpasang di sekitar lokasi. Warga mengaku resah dengan aksi tawuran yang kerap terjadi 3 hingga 4 kali dalam sepekan. Karena tak hanya membahayakan keselamatan warga, aksi saling serang menggunakan batu, kembang api, dan juga senjata tajam juga kerap membuat atap rumah warga serta kendaraan yang terparkir di luar rumah rusak. Kejadiannya sekitar jam 2 lewat deh ya, jam setengah 3, kira-kira ada petasan. Saya bilang itu pasti ada tawuran. Saya suruh tutup pintu gerbang. Semua anak-anak saya suruh masuk. Tiba-tiba lebih parah lagi anak-anak pada akhirnya saya keluar, saya di mana kejadiannya. Ternyata saya videoin lah. Mau masuk ke rumah susun, saya teriak, jangan macem-macem, nanti saya lapor ke polsek. Itu pada kabur. Mereka semua pada pakai masker. Masker tajam. Oh, bukan senjata tajam, itu yang kayak celurit itu, melingkar itu. Gede-gede. Ada 3 apa 4 itu. Memang sering atau? Oh sering, kalau bisa tolong dikontrol di wilayah sini. Karena sasarannya pasti dari ujung sana sampai ujung sini itu. Kadang-kala suka cari sensasi aja gitu. Mungkin nggak tahu buat konten, tapi kan membahayakan walaupun konten itu. Selama ini warga resah kan? Bukan resah lagi, justru kita takut. Mereka masih pada sekolah, kan kita kesian juga. Selain mendesak aparat kepolisian menangkap para pelakunya, warga juga meminta petugas untuk melakukan patroli rutin pada malam hingga menjelang subuh, agar aksi tawuran tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian sepeda motor di kawasan Durensawit, Jakarta Timur digagalkan korbannya. Pelaku berhasil ditangkap saat mencoba melarikan diri dari kejaran massa. Pencurian sepeda motor Jalan Raden Intan 2, Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 8 April 2026 berhasil digagalkan. Sepeda motor milik pedagang warung makan sempat dibawa pelaku saat korban tengah sibuk menyiapkan pesanan makanan. Melihat lampu kendaraannya menyala, korban lalu keluar dari warung dan melihat pelaku sedang menaiki kendaraannya. Sempat mencegah pelaku kabur dengan memegangi sepeda motornya, pelaku justru lari dan juga meninggalkan kendaraan korban. Korban lalu meneriaki pelaku hingga menarik perhatian pengguna jalan lainnya yang langsung berusaha menangkap pelaku. Pelaku berhasil ditangkap dan juga sempat menjadi bulan-bulanan masa. Parkir di sini, terus saya ada di dalam, akhirnya ada suara nek. Gitu saya kaget, nengok dari jendela, tahu-taunya lampu belakang nyala motor. Nah, akhirnya saya keluar, tahu-taunya motor udah nyala semua, tinggal ngegas dia, baru sama saya itu diterakin maling-maling, dia lompat dari motor.
Motor mau jatuh tapi sempat dipegang sama saya. Nah, terus dia lari ke sono, saya ngejar. Motor dipegang istri di sini. Saya itu ngejar sambil teriak maling, dia nyebrang ke sono. Di jembatan tuh baru ada ngalangin. Ngalangin arah pakai motor, dia langsung ngalangin, dia pegang tapi sempat nggak kuat lah ibaratnya dia megang. Terus datang warga kan di tempat warga. Baru ada warga datang langsung dipegang, dia diamanin di situ. Pelaku setahu saya itu sendiri. Kebetulan kalau kunci itu yang namanya lupa ya, apakah kunci itu lupa saya nyabut, apa kunci itu ada di dalam di sini, dia masuk ngambil kunci gitu. Cuman pilih pengakunya dia itu ya kunci gantung. Nggak pengakunya dia Malik ini, pelaku itu. Pelakunya ada di... Pelaku yang diduga beraksi seorang diri kemudian diserahkan warga ke kantor kepolisian sektor Durensawit, Jakarta Timur. Kasus pencurian ini ditangani tim Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Di Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari seorang wanita di Kota Malang, Jawa Timur yang melaporkan suaminya ke kepolisian usai ketahuan memalsukan jenis kelamin. Korban melapor karena suaminya ternyata seorang wanita yang mengaku pria. Nasib sial terjadi pada Intan Anggraeni, 36 tahun, warga Polehan, Kota Malang, yang menikah dengan Ervastido Renaldi, suaminya yang ternyata adalah seorang wanita. Kedok suami terbongkar saat keduanya menjalani malam pertama usai melangsungkan pernikahan pada 3 April 2026 di rumah korban. Mengetahui hal ini, keluarga korban langsung mengusir pelaku dari rumah korban. Namun pelaku mengancam bakal menculik dan juga melaporkan balik korban jika lapor polisi. Dari keterangan korban, semenjak berkenalan dengan pelaku tidak ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan terjadi. Selain pelaku yang terus mendesak korban untuk segera melangsungkan pernikahan dan membuat paspor untuk bulan madu ke Thailand. Pelaku menjanjikan banyak kekayaannya, rumah, uang, hingga penghidupan layak jika korban mau segera menikah. Ternyata pelaku bohong dan nekat memalsukan seluruh dokumen demi bisa menikah dengan korban. Terus mulai pacaran tanggal 14 Februari. Akhirnya berjalan sampai akhirnya nikah kemarin itu. Emang ngakunya cowok awalnya Mbak ya? Iya, ngakunya cowok. Namanya kalau bilang ke aku Ray. Aslinya? Kalau orang kampungnya manggilnya Yuti. Nggak ada curiga sama sekali waktu kenal pertama? Nggak ada kecurigaan sama sekali, masalahnya dia laganya juga cowok, terus ngomongnya juga cowok. Suaranya Iya. Akhirnya taunya itu pas malam pertama. Atas kejadian ini, korban mengaku trauma dan enggan untuk kembali bekerja. Sementara laporan kasus ini sudah diterima dan juga tengah dalam penanganan Satreskrim Polresta Malang Kota. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi korban penipuan usai berkenalan dengan seorang pria melalui telepon genggam. Sepeda motor korban raib dibawa lari pelaku saat keduanya bertemu. Haliza, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Panibang, Kabupaten Pandeglang, Banten, hanya bisa terdiam lesu usai menjadi korban kejahatan dengan modus kenalan via ponsel. Peristiwa bermula saat korban berkenalan dengan seorang pria yang belum pernah ia temui sebelumnya. Setelah intens berkomunikasi melalui telepon, keduanya akhirnya sepakat untuk bertemu di sebuah minimarket di wilayah Kecamatan Carita. Saat sedang berbincang santai, pelaku kemudian berdalih meminjam kendaraan korban untuk membeli sesuatu dan mengisi daya baterai handphone di bagian depan minimarket. Korban yang sudah menaruh kepercayaan baru tersadar telah ditipu setelah pelaku tak kunjung kembali dan membawa kabur motor miliknya. Jadi gini, tadi pagi ada yang nelpon, ngajakin ketemuan. Kebetulan saya mau ganti oli ke Panimbang, jadi saya sampai di situ di terminal Tarogong, iya. Terus naik motor ke sini. Saya mampir ganti oli di samping Pantai Kodok itu. Baru saya langsung ke sini. Iya Pak, saya jajan di dalam lagi belanja. Dia mau ngecas handphone, saya lupa itu kuncinya dipegang dia. Siapa yang bawa motor? Dia, orang itu. Oh itu ya? Iya. Nah terus ibu masuk Masuk ke dalam, kunci dipegang sama dia. Terus nah dianya sendiri masuk nggak? Iya, dia masuk ke dalam. Terus Terus dia keluar mau ngecas handphone katanya di sini
sini. Tadi dia nanyagi petugas, katanya ada buat ngecas di sini di luar, di atas galon ini. Jadi dia keluar, saya belanja, pas saya keluar dia udah nggak ada. Menanggapi laporan korban, anggota Polsek Carita Bribka Yudi Hartono mengatakan pihaknya tengah melakukan penyidikan mendalam. Polisi akan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian, termasuk memeriksa rekaman CCTV minimarket guna mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Saya menerima laporan dari warga, ada kejadian kehilangan motor di Indomaret ya, samping Alfamidi, Carita. Begitu menerima laporan, saya langsung ke TKP dan betul motor tersebut sudah tidak ada di TKP. Dan orang tersebut korbannya lagi berbelanja. Nah, namun kami ngobrol-ngobrol, cerita panjang sama korban. Akhirnya betul bahwa motor tersebut adalah dibawa sama laki-laki yang baru dikenalnya. Nah, itu. Korban orang Tanjung Lesung pengakuannya, dan ini juga pelaku pengakuannya orang Rangkas Bitung. Hingga saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Masyarakat diminta untuk lebih waspada dan tidak mudah memberikan fasilitas kendaraan kepada orang yang baru dikenal guna menghindari modus kejahatan serupa. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Tip Opsnal gabungan dari Polsek Pinang dan Polres Metro Tangerang Kota yang membekuk pelaku pencurian spesialis bobol rumah kosong saat bersembunyi di Bilangan Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis 9 April 2026 dini hari. Pemirsa, pelaku ditangkap saat sedang tertidur pulas. Berakhir sudah pelarian BD setelah ditangkap polisi saat tertidur pulas di rumah di Bilangan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku merupakan buruan polisi selama 2 pekan berdasarkan laporan korban warga Pinang yang juga telah kehilangan barang berharga berupa perhiasan emas senilai 100 juta rupiah pada 22 Maret 2026 lalu. Polisi melakukan penyelidikan melalui rekaman CCTV pelaku saat beraksi dan saat ini pelaku diamankan di Mapolsek Pinang untuk menjalani pemeriksaan intensif dari penyidik. Ditemui pada Kamis 9 April 2026 siang, Kapolsek Pinang Ibtu Adityo Wijanarko mengatakan dari hasil pemeriksaan pelaku adalah residivis kasus pencurian dengan modus bobol rumah kosong dan telah berulang kali beraksi di wilayah Tangerang Raya. Pelaku beraksi seorang diri dengan memilih rumah secara acak dan setelah memastikan rumah dalam kondisi kosong, pelaku masuk ke dalam dengan merusak teralis jendela berbekal obeng yang juga kerap dibawanya. Alhamdulillah, semalam tim gabungan Opsnal Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota bersama Opsnal Polsek Pinang berhasil mengamankan 1 orang diduga pelaku pencurian dengan modus bobol rumah. Adapun kronologisnya, kejadian tanggal 22 Maret 2026, korban meninggalkan rumah sebentar membeli sarapan. Setelah kembali ke rumahnya, tiba-tiba korban menyadari bahwa rumahnya dalam keadaan rusak dan barang-barang berharga miliknya hilang. Kerugiannya adalah seperangkat perhiasan emas yang dilaporannya itu ditaksir nilainya kerugian hampir 100 juta. Pelaku inisial BD melarikan diri sampai ke Jawa Tengah dan semalam alhamdulillah berhasil diamankan di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku seorang diri dan setelah diperiksa yang bersangkutan adalah residivis dengan kasus pencurian yang sama. Untuk hasil kejahatan setelah dilakukan interogasi, dilakukan pemeriksaan, hasil kejahatannya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Saat ditangkap, pelaku telah menjual seluruh hasil curian perhiasan emas dan uang hasil kejahatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli berbagai barang. Atas perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di sel tahanan dengan dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan informasi kepada tetangga apabila hendak meninggalkan rumah dalam kondisi kosong untuk mengantisipasi kasus terjadi pencurian. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pengemudi ojek online menjadi korban begal saat pulang membeli makanan di Jalan Industri Medan, Sumatera Utara pada Rabu 8 April 2026 dini hari. Aksi begal terekam kamera CCTV. Aksi pembegalan yang dialami korban inisial S alias Ayen ini terekam kamera CCTV milik warga sekitar. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat korban yang mengendarai sepeda motor sendiri dihadang oleh kelompok begal bersenjata tajam. Korban yang tak ingin terluka dengan cepat menjatuhkan sepeda motornya yang baru dibeli beberapa pekan lalu. Satu pelaku yang mengancam korban dengan senjata tajam kemudian membawa kabur sepeda motor korban. Kepala Lingkungan Tiwi Kamis 9 April 2026 mengatakan saat itu korban yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian baru pulang membeli makanan.
Di tengah perjalanan, korban dipepet 8 pelaku begal yang mengendarai 4 sepeda motor. Korban diancam dengan senjata tajam oleh para pelaku untuk menyerahkan sepeda motor yang baru dibelinya. Dia mengatakan bahwa dia pulang dari membeli makanan. Dia dari Jalan Wahidin itu. Wahidin masuk ke rel kereta api. Dan dia nggak tahu tuh dipepet gitu. Pas dia mau masuk ke jalan industri, baru dia di situ dia dibegal. Terus dari belakang kan ada dari CCTV di belakang kan macam ada dia begal itu. Cuma dia karena dia langsung dicampakkannya keretanya itu. Makanya dia langsung begal itu lari sekitar 8 orang. Dia 4 kereta. Kasus pembegalan ini kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Polda Lampung yang menggerebek 3 lokasi penimbunan dan pengolahan BBM jenis solar ilegal di pesisir pantai Kabupaten Pasawaran. Pemirsa, petugas mengamankan 32 orang pekerja dan menyita 203 ton solar serta 3 unit kapal pengangkut. Polda Lampung menggerebek 3 lokasi penimbunan dan pengolahan BBM jenis solar ilegal di pesisir pantai Kabupaten Pasawaran. Penggerebekan dilakukan oleh personel di Treskrimsus dan Brimopolda Lampung. Di lokasi, petugas menemukan aktivitas pengolahan minyak mentah atau minyak cong yang diolah secara sederhana menjadi BBM siap edar. Selain itu, pelaku juga diduga menimbun solar subsidi yang diperoleh dari sejumlah SPBU untuk dijual kembali dengan harga non-subsidi. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 32 orang yang diduga berperan sebagai pekerja di aktivitas ilegal tersebut, mulai dari pekerja gudang, supir, dan kernet. Petugas juga menyita 203 ton solar, tandon penampungan, peralatan pengolahan, serta 3 kapal kecil yang digunakan untuk mendistribusikan BBM ilegal. Dari hasil penyelidikan polisi, gudang-gudang ini telah beroperasi sejak 6 bulan dan 3 tahun belakangan. Jika di total, kerugian negara dalam aktivitas ilegal tersebut mencapai 160 miliar rupiah. Produksi mereka per tahun kurang lebih 40,194 miliar. Kalikan 4 kali per minggu, per bulan, ya. Jadi total kurang lebih kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah selama kurang lebih 3 tahun sejak 2024 awal. Jadi minyak cong dengan solar yang didapat dari SPBU itu diolah di ruang belakang itu, ya, diolah dulu di bleaching dengan pencamuran bleaching tadi atau penjernih. Nah, setelah itu meningkatkan oktannya. Setelah selesai baru didorong ke kapal yang 3 biji. Nah, kapal 3 biji itu isinya kurang lebih 4 ton. Hingga kini, penyidik masih mendalami peran pemodal dan jaringan distribusi dalam kasus ini. Para terduga pelaku dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Dari Pasawaran, Lampung, Immanuel Simorangkir, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal dan masih bersama saya, Dewi Manik. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui jajaran Polres Lahat mengungkap kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi yang menimpa seorang ibu rumah tangga di Desa Karangdalam, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Pelaku berinisial AF yang merupakan anak kandung korban berhasil diamankan polisi pada Rabu 8 April 2026 setelah melalui serangkaian penyelidikan intensif. Kasus ini terungkap setelah masyarakat melaporkan penemuan potongan jenazah yang terkubur di salah satu kebun di Desa Karangdalam, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dari laporan ini, tim Satreskrim Polres Lahat melakukan penyelidikan, mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, peristiwa pembunuhan diduga terjadi pada Sabtu, 28 Maret 2026 siang, di wilayah Desa Danau Belidang, Kecamatan Mulak, Sebingkai. Dalam proses penyelidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 3 karung plastik yang digunakan untuk menyimpan potongan tubuh korban. Kapolres Lahat AKBP Novi Edianto mengatakan pihak kepolisian akan menindak tegas setiap tindak kejahatan yang menghilangkan nyawa. Hasil pendalaman penyidik mengungkap, motif pembunuhan dipicu emosi pelaku karena korban tidak diberikan uang. Pelaku diduga menghabisi korban menggunakan senjata tajam jenis parang. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku sempat berupaya menghilangkan jejak dengan membakar tubuh korban.
Namun upaya ini tidak berhasil, sehingga pelaku memutilasi jenazah korban menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam karung plastik. Potongan tubuh korban kemudian dibawa ke sebuah kebun di Desa Karang Dalam untuk dikuburkan di dalam lubang. Bahkan untuk menyamarkan aksinya, pelaku sempat meminta bantuan orang lain menggali lubang dengan alasan untuk keperluan kebun. Pelaku sempat membawa kabur emas perhiasan korban dengan berat 13 gram dengan total sekitar 24 juta rupiah. Ini melakukan perbuatan tersebut dengan cara memotong-motong tubuh korban. Sebelumnya juga pelaku ini sempat mengambil barang milik korban berupa perhiasan emas kurang lebih beratnya 13 gram, kalau diuangkan lebih dari 25 juta. Tujuannya untuk digunakan untuk melakukan judi online. Bang, untuk hubungan antara korban dengan pelakunya apa, Bang? Setelah kami lakukan penelitian bahwasanya korban ini merupakan ibu kandung dari pelaku. Bang, latar belakang pelaku ini kenapa bisa setega itu, Bang, kepada ibunya? Pelaku melakukan perbuatan ini dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk upload ke judi online. Bang, mungkin ada pengaruh minuman keras atau narkoba? Pada saat kami lakukan pemeriksaan, belum ada indikasi melakukan narkoba maupun minuman keras. Pelaku tunggal, Bang, ya? Tunggal. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 458 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Yudo Handoko melaporkan. Pemirsa, seorang guru silat di Kabupaten Serang, Banten nyaris tewas diamuk massa usai diduga melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Terduga pelaku ditangkap petugas di kawasan Pelabuhan Merak saat hendak melarikan diri ke Pulau Sumatera. Detik-detik penangkapan MY, seorang guru silat asal Waringin Kurung, berlangsung dramatis di sekitar Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Warga yang geram atas perbuatan pelaku melampiaskan kemarahan hingga terduga pelaku nyaris babak belur. Beruntung, seorang anggota TNI yang berada di lokasi segera mengamankan pelaku dari amukan massa. Ketegangan kembali terjadi saat pelaku akan dibawa ke Polsek Waringin Kurung. Puluhan warga yang sudah menunggu kembali mengepung mobil petugas sehingga polisi terpaksa melarikan pelaku ke Mapolda Banten guna mengamankan pelaku. Itu memang betul ada penyerahan seseorang yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Setelah kami terima, dikarenakan kondisi kurang kondusif atau banyak warga yang sudah ingin menghakimi, setelah kita tanya korbannya pun kebetulan korbannya sudah membuat laporan di Polda, maka begitu sampai di Polsek Waringin Kurung, yang terduga tadi langsung kita serahkan ke Mapolda Banten. Sementara Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Achilles Hutapea menyebut, aksi bejat pelaku diduga telah terjadi sejak Mei 2025 silam. Modus yang digunakan adalah dengan memandikan korban menggunakan air kembang serta memberikan pijatan dengan dalih ritual pembersihan diri. Naasnya salah satu korban diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan pelaku. Adalah tempat kejadian yang diduga dilakukan oleh pelaku yang berprofesi sebagai guru harian, guru silat orang yang lain kita. Di mana yang bersangkutan ini memperdayai para murid-muridnya yang umumnya ini masih usia anak, artinya ini masih di bawah 18 tahun. Kemudian modus yang bersangkutan memperdayai, kemudian melakukan pelecehan seksual, dan ada yang disetujui. Dari Direktorat Reskrimum Polda Banten didapatkan informasi bahwa ada 3 anak yang telah disetujui oleh yang bersangkutan. Selain menahan tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa minyak urut, kain, serta peralatan mandi yang digunakan untuk mendahului aksi asusilanya. Kini guru silat tersebut harus mendekam di rumah tahanan Polda Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari penyidik di Tipit Narkoba Barreskrim Polri yang menangkap Redaktur DPO Nomor Wahid dalam kasus peredaran narkoba di wilayah NTB dan sejumlah tempat hiburan malam ibu kota. Pemirsa, pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Penang, Malaysia.
Inilah detik-detik DPO nomor Wahid di Tip Narkoba Barreskrim Polri, The Doctor alias Andre Fernando Chandra alias Charlie, tiba di gedung Barreskrim Polri Jakarta dengan pengawalan ketat tim Tengkorak Narkoba Polri, Senin 6 April 2026 malam. Dengan pengawalan ketat, The Doctor menggunakan kursi roda karena dilumpuhkan petugas. The Doctor diketahui merupakan jaringan narkoba internasional yang juga berperan sebagai penyuplai dana dan narkoba ke mantan Kapolres Bima Kota dan Kasat Res Narkoba Bima Kota. The Doctor diketahui ditangkap di apartemen di Penang, Malaysia yang menjadi tempat persembunyiannya. Bos dari Boy dan juga Koh Erwin yang juga telah ditangkap sebelumnya ini harus dilumpuhkan karena mencoba melarikan diri saat ditangkap. Andre Doctor siapa nih, Bang? Andre Doctor merupakan penyuplai dari dua jaringan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama jaringan NTB yang sudah kita tangkap, Koh Erwin. Yang kedua jaringan dari White Rabbit di PIK maupun di Gatsu. Katanya The Doctor ini bandar besar di antara dua itu? Sementara ini dalam pengembangan, ya, jadi memang The Doctor ini yang menyuplai baik Koh Erwin maupun di White Rabbit PIK. Barang bukti apa aja? Barang bukti yang tadi diamankan di Penang itu hanya kita membawa tas dan beberapa handphone. Kita berkoordinasi juga dengan Interpol, ya, jadi mereka yang melakukan penindakan di Malaysia. Bisa diceritakan penangkapannya, Bang, kronologis? Penangkapannya dilakukan kemarin sore di sebuah apartemen di Penang, Malaysia. Bang, ini kan dia sempat membantu rencana pelarian Koh Erwin kan ya? Apakah berarti dari awal dia memang sudah berada di Malaysia atau dia baru-baru ini ke Malaysia atau seperti apa? Ya, kalau dari hasil interogasi dari 2024, Andre alias Charlie alias The Doctor sudah berada di Malaysia. Penangkapan The Doctor merupakan kerja panjang penyidik narkoba Barreskrim Polri dalam beberapa kasus peredaran narkoba di tempat hiburan malam ibu kota dan wilayah Nusa Tenggara Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang wanita muda tak kuasa menahan tangis setelah mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada Selasa 7 April 2026 siang. Motor yang baru 1 bulan dibelinya secara cash hilang di halaman parkir kontrakan paman korban. Motornya taruh di mana, sayang? Kapan? Baru? Nggak tahu, itu belum tahu jam hilangnya, pokoknya saya pulang malam di 11. Nah, setelah ketahuannya sekarang mau diambil, Bang. Motor dia, saya uangnya. Jam 11 itu masih ada? Wanita muda ini menangis histeris setelah mengetahui sepeda motor yang baru 1 bulan dibelinya hilang di halaman parkir kontrakan paman korban. Kejadian ini terjadi saat motor yang diparkirkan di halaman parkir kontrakan paman korban. Korban mengetahui motornya hilang saat korban hendak mengambil motornya di halaman parkir. Tangis histeris korban di pinggir jalan mengundang warga sekitar. Korban wanita itu guling-gulingan, itu motornya hilang, gimana sih maksudnya? Motornya hilang, dia sadarnya pas motor hilang, dia mau ngambil motor di pamannya, terus tiba-tiba hilang, motornya nggak ada, udah gitu doang, taunya. Oh, motornya diparkir di luar pagar atau gimana? Iya, di dalam garasi itu. Di dalam pagar kontrakan? Ya, oh. Ini sebenarnya terus? Nah, terus motorku hilang. Iya. Lihat nggak Pak, lah kan nggak tahu hilangnya kapan. Berarti ini korban sedang bertamu? Mau ngambil motornya. Yang dipinjam pamannya. Sama pamannya lagi dipinjam? Tapi malam minjemnya. Malam jam 11, kata dia diparkir di situ. Setelah jemput istrinya apa sebetulnya motor diparkir. Tapi kata orang-orang yang kerja setengah 4, itu motor udah nggak ada. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo mengatakan, atas kejadian ini petugas sudah melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Motornya itu seperti apa, Bang? Ya, dari berita viral, ya, polisi mendatangi TKP. Ternyata motor tersebut diparkir di dalam parkiran, bukan di luar. Di halaman kontrakan berarti? Di halaman kontrakan. Nah, kita polisi melakukan olah TKP. Kita menyarankan korban untuk membuat laporan polisi. Sampai saat ini korban belum melaporkan ke kejadian itu. Artinya korban itu ingin mengambil motornya pada saat itu, Bang? Ya. Oh, gitu.
Hingga saat ini korban belum membuat laporan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Sektor Teluk Naga Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 2 orang tersangka wanita yang diduga melakukan tindak pidana penipuan yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah. Modus kedua tersangka ini dengan berpura-pura sebagai petugas bantuan sosial. Salah seorang korban yang telah berusia lanjut menangis histeris di depan rumahnya setelah mengetahui barang berharganya berupa uang tunai dan perhiasan emas senilai 122 juta rupiah dibawa kabur tersangka. Tersangka meyakinkan korban dengan iming-iming kemudahan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, namun diharuskan menunjukkan barang berharga miliknya untuk kemudian diambil tersangka saat korban lengah. 2 tersangka berjenis kelamin wanita berinisial Y dan ID ditangkap di kontrakannya masing-masing di daerah Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Setelah Polsek Teluk Naga menelusurinya melalui nomor polisi kendaraan roda 2 yang digunakan tersangka. Ditemui pada Rabu 8 April 2026 siang, Kanit Reskrim Polsek Teluk Naga Ibda Ahmad Naufal Faturrahman mengatakan, kedua tersangka telah 2 kali beraksi atas kasus penipuan, penggelapan dan pencurian dengan modus iming-iming, kemudahan mendapatkan bantuan sosial dengan sasaran korbannya adalah lansia. Kedua tersangka memiliki peran berbeda. Tersangka Y selaku eksekutor dan berinteraksi dengan korban, dan tersangka ID yang dalam kondisi hamil menunggu di atas sepeda motor. Kami dari Polsek Teluk Naga telah melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau pencurian. Jadi untuk modus operandi dari pelaku adalah menawarkan bantuan sosial kepada korban. Namun sebelum mendapatkan bantuan sosial tersebut, korban harus menunjukkan barang berharga yang dimilikinya. Karena bujuk rayu tersebut, korban secara sadar memindahkan barang berharga yang telah dimilikinya untuk dipindahkan sementara dan ditaruh di dalam sebuah kotak. Lalu pada saat korban sedang lengah, tersangka langsung mengambil barang berharga tersebut dan kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dimana sepeda motor tersebut telah ditunggu oleh rekan kerja dari si tersangka. Kedua tersangka diamankan berikut barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan untuk beraksi, sedangkan uang hasil kejahatan telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua tersangka dititipkan di Lapas Kelas 2 Perempuan Tangerang, namun untuk tersangka ID berada di rumah sakit jalani proses persalinan, dan atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Mujib Latumai Risa melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku spesialis pecah kaca mobil yang menguras isi saldo ATM seorang mahasiswi di kawasan Jati, Kota Padang, Sumatera Barat. 1 dari 2 pelaku berhasil diringkus petugas saat berupaya bersembunyi di area pos ronda pada Rabu 8 April 2026 dini hari. Inilah kondisi mobil milik seorang mahasiswi usai dikiprah oleh komplotan pencuri pada tanggal 31 Maret lalu. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggasak tas berisi identitas, sejumlah uang tunai, serta kartu ATM. Tak hanya membobol mobil, berdasarkan rekaman CCTV di salah satu mesin ATM kawasan Sawahan, pelaku terlihat menguras saldo korban sebesar Rp5.500.000. Berbekal laporan korban dan rekaman CCTV ini, tim Resmo Polda Sumatera Barat melakukan pengintaian di kawasan Jati, Padang Timur. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan saat petugas berupaya menyergap kedua pelaku. Satu pelaku berinisial RK, 38 tahun, berhasil diamankan saat bersembunyi di pos ronda. Sementara satu rekannya berinisial RR berhasil melarikan diri melalui gorong-gorong saluran air dan kini masih dalam pengejaran polisi. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku telah membagi hasil curiannya usai menguras seluruh isi tabungan korban. Karena mobil korban dipecah kacanya, kemudian tas yang ada dompet diambil oleh pelaku, kemudian pelaku bergerak atau bergeser ke ATM dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Sementara di ATM tersebut ada kata sandinya sesuai dengan KTP. Oleh karena itu kita melakukan profiling, kita analisa, dan kita lakukan penyelidikan lebih mendalam. Berdasarkan hasil analisa tim IT, kita merujuk ke beberapa pelaku. Dan pada hari ini, tanggal 8 April, Rabu dini hari, berhasil kita amankan salah satu seorang pelaku berikut dengan barang-barang bukti dan atribut yang dipakai.
sesuai dengan hasil CCTV dalam penyelidikan kita. Untuk satu orang pelaku lagi masih dalam pengejaran dan akan kita informasikan lebih lanjut. Dapat kita jelaskan berdasarkan interogasi awal bahwasanya uang yang digunakan oleh pelaku itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli narkoba. Untuk selanjutnya terhadap perkara karena laporan itu berada di wilayah hukum Polsek Padang Timur, Polresta Padang, kita koordinasi dengan penyidik. Kita akan serahkan berikut dengan barang-barang buktinya. Dan rasa puas karena pelakunya udah ketangkap. Ini kejadiannya kapan? Tanggal 31 Maret. Itu yang diambilnya apa aja? Tas isi KTP sama ATM dan uang yang di ATM diambil. Itu berapa isi dalamnya? 5.50. 5.50. Itu kejadian ketahuannya kapan? Ketahuannya itu setelah jam 9:30 itu baru ketahuan. Siang? Pagi. Berarti kemungkinan malam hari dia bekerja? Pagi bang, itu sekitar jam subuh. Tadi kakaknya sempat juga bertanya-tanya kepada salah satu pelaku. Apa jawabannya dia? Dia jawab nggak tahu karena pelaku yang satunya kan kabur. Jadi dia cuma membantu ATM. Bantu apa? Ngebantu buat narik uang di ATM. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti dikerahkan ke Polsek Padang Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali meresahkan warga di kawasan Elok, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada Rabu 8 April 2026 siang. Meski kendaraan sudah dalam kondisi terkunci stang, 3 orang pelaku membawa kabur motor milik korban dalam waktu yang singkat. Peristiwa pencurian ini terjadi sekitar pukul 13:19 waktu Indonesia Barat, tepat di depan sebuah toko saat kondisi sekitar tengah ramai. Berdasarkan informasi, modus operandi pelaku dengan merusak kunci kontak motor meskipun sepeda motor dalam kondisi terkunci stang. Masyarakat diimbau untuk tidak hanya mengandalkan kunci stang sebagai sistem keamanan utama, namun juga menggunakan kunci tambahan berupa gembok cakram atau alarm. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, gudang limbah B3 terbakar, truk pengangkut limbah hangus. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kobaran api dengan cepat merembet dan juga membakar seluruh area lapak limbah di Kampung Baluk, Desa Nampo Udi, Kecamatan Cikande pada Rabu 8 April 2026. Kobaran api semakin menggila karena banyaknya material limbah berbahaya dan beracun yang mudah terbakar dan tiupan angin kencang. 1 unit mobil truk pengangkut limbah yang terparkir di lokasi ikut terbakar karena api semakin tidak terkendali. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api hingga malam hari karena sulitnya mencari sumber air di lokasi. Pukul 16 info terima. Itu yang kebakaran apa? Info yang terbakar saat ini limbah kayu beserta ada limbah B3-nya juga. Di lokasi di mana ya? Lokasi di Kampung Baluk. Informasinya ada 1 unit mobil truk ya yang ikut bakar ya? Yang kami terima 1 unit mobil truk pengangkut limbah, kemudian kamar tidur karyawan. Kalau untuk korban jiwa? Untuk korban jiwa tidak ada. Kalau penyebabnya apa? Kalau penyebabnya belum diketahui dengan pasti ya Pak. Kita masih dalam pemadaman. Nanti setelah api sudah dinyatakan padam, baru kami minta konfirmasi kebenarannya. Berapa mobil damkar yang dikerahkan? Untuk di lokasi saat ini 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Damkar Kabupaten Serang 1 unit, Damkar Kabupaten Serang Pos Jawilan 1 unit, dan Damkar Kawasan Industri Modern. Ada kesulitan nggak untuk memadamkan api? Kesulitan pertama adalah titik airnya yang jauh, kemudian angin yang kencang, sehingga api. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran dari Kabupaten Serang dan Kawasan Industri Modern Cikande diterjunkan ke lokasi. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi kebakaran sempat mengalami kemacetan panjang karena banyaknya warga yang menonton. Hingga saat ini, Polsek Cikande masih melakukan penyidikan guna mengetahui penyebab pasti munculnya api.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang wanita pedagang kaki lima tak kuasa menahan emosi saat petugas meminta dirinya merapikan dagangan yang berada di atas trotoar Jalan Pramukasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu siang. Bukannya menuruti perintah, pedagang tersebut justru terus memprotes petugas. Lantaran ia berdalih lapak kecilnya merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga. Meski menyadari telah melanggar aturan karena berjualan di atas trotoar, ia berharap Pemprov DKI memberikan solusi nyata berupa tempat usaha yang layak maupun bantuan permodalan. Iya, saya tahu di sini, tapi saya kan udah lama di sini, Bang. Dari dulu nggak ada yang ngusik-ngusik saya. Kenapa? Apa tiba-tiba saya diusik? Ya kalau memang nggak boleh, ya kasih dong yang layak gitu. Berdagang. Masih permodalan atau apa gitu. Tak hanya di ruas Jalan Pramukasari, petugas juga menyisir ruas Jalan Percetakan Negara. Di lokasi ini, sejumlah pedagang yang kedapatan masih berjualan di bahu jalan langsung diberikan kartu kuning sebagai peringatan keras agar tidak mengulangi pelanggarannya. Wakil Camat Cempaka Putih, Andri Pencawan menegaskan operasi Bina Tertib Praja ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki dan kaum disabilitas. Kami bersama-sama pada prinsipnya kegiatan Bina Tertib Praja ini adalah menciptakan situasi nyaman dan tertib di wilayah Kecamatan Cempaka Putih. Adapun hal-hal kegiatan yang kami jalankan pada pagi ini atau siang hari ini adalah beberapa hal yang kita lakukan bersama teman-teman tim terpadu adalah melakukan kegiatan pengawasan dan penghalauan dan penertiban, khususnya fokus-fokus yang pertama adalah di mana tempat-tempat trotoar yang semestinya digunakan oleh pejalan kaki dan disabilitas itu bisa menggunakan dengan baik, karena masih banyak ditemukan di trotoar-trotoar itu terdapat parkir-parkir liar, sehingga kami tim terpadu melakukan penindakan atau penghalauan sehingga sterilisasi berjalan dengan baik di trotoar khususnya di wilayah Cempaka Putih. Selain PKL, petugas juga menyasar kendaraan roda 2 yang parkir sembarangan di atas trotoar. Sebagai efek jera, petugas langsung melakukan tindakan tegas berupa operasi cabut pentil di lokasi. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad, Simpo TV melaporkan. Sebuah truk Fuso menabrak separator jalur bus Transjakarta di Jalan Darmogot kilometer 13 Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Kecelakaan tersebut bermula saat truk bernomor polisi B9752 SEU yang mengangkut barang ekspedisi melaju dari arah Grogol menuju Tangerang. Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi truk diduga mengantuk sehingga kendaraan yang dikemudikannya oleng dan juga menabrak separator bus di sisi kanan jalan. Akibat insiden ini, separator jalur bus Transjakarta mengalami kerusakan cukup parah. Pengemudi truk mengatakan dirinya dalam perjalanan dari Bekasi menuju Karawaci, Tangerang untuk mengirim barang. Ia menyebut sempat tertidur saat mengemudi. Mana nih abang bawa mobil nih bang? Antuk bang. Antuk bang. Abang dari mana mau kemana bang? Dari Bekasi mau ke Karawaci. Ke Karawaci. Ini ngangkut apa nih bang? Barang. Abang dari mana bang? Tas sana ya? Apanya? Arah sana. Iya. Tiba-tiba oleng ngantuk atau gimana? Ngantuk ya bang ya? Petugas unit laka lantas Jakarta Barat yang dibantu petugas Transjakarta segera melakukan evaluasi. 1 unit mobil derek dikerahkan untuk memindahkan truk dari lokasi kejadian. Selama proses evakuasi berlangsung, lajur khusus bus Transjakarta tidak dapat dilintasi. Sementara proses evakuasi memakan waktu sekitar 30 menit sebelum akhirnya truk dibawa ke unit laka lantas Jakarta Barat untuk penanganan lebih lanjut. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Pesing menuju Cengkareng setempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Berdasarkan laporan tim redaksi cepat BPBD DKI Jakarta, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saat korban diduga bermain hujan bersama 2 temannya di sekitar lokasi kejadian. Dalam aktivitasnya, korban diduga terpeleset dan masuk ke saluran gorong-gorong yang memiliki arus air cukup deras akibat hujan.
Hingga pukul 16:08 waktu Indonesia Barat, Rabu sore, tim gabungan BPBD DKI Jakarta masih melakukan pencarian intensif di sekitar lokasi. Pencarian kemudian dilakukan oleh warga, keluarga, serta orang tua korban hingga larut malam dengan harapan korban segera ditemukan dalam kondisi selamat. Paman korban Deden menjelaskan bahwa MNH saat itu sedang bermain hujan bersama dua temannya. Kedua temannya selamat dan melaporkan kejadian kepada keluarga korban. Keluarga pun mengecek rekaman kamera pengawas milik warga dan terlihat korban terseret arus sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah memastikan kejadian tersebut, keluarga bersama warga langsung melakukan pencarian dan melaporkan peristiwa itu ke petugas pemadam kebakaran, pihak Kelurahan Srengseng, serta petugas PPSU. Pencarian juga dilakukan dengan menyisir aliran air hingga ke arah kali dan saluran drainase di wilayah sekitar. Karena ponakan saya main bertiga di sini, mungkin hujan-hujanan kepleset, jadi dia yang tiga orang nih, yang dua nggak bisa nyelamatin karena laporan ke saya sama bibinya juga, yang satu ke bawah arus air. Mungkin awalnya saya nggak percaya gitu kan, tapi udah nyari kemana-mana, ke tempat ibunya, ke Gang Mawar, Lamboyan, Andor Salim, ke tempat yang banjir sekalipun di depan SD Srengseng itu nggak ada. Nah pas saya lihat cek CCTV dari tetangga itu jam 1-an memang ke bawah arus, dan sempat minta tolong juga mungkin ya dari anak kecil itu untuk meraih apa gitulah besi ya, tapi memang nggak bisa, air kencang. Jadi saya juga selang 1 jam langsung sergap nyari sama Bang Ronald juga, yang maksudnya abang saya sendiri juga, pengipat dari omnya, ya langsung laporan damkar Kelurahan Srengseng, ngegat di kali sampai hari ya sana laporan sama PPSU juga belum ada gitu. Anak kecil di umur 4 tahun ke bawah gitu, ciri-cirinya masih pakai baju kuning gitu. Anaknya kurus ya, gitu, rambutnya galing agak kuning-kuningan lah gitulah gitu. Berarti emang tiga-tiganya lagi berenang berarti? Iya, tiga-tiganya itu lagi main air hujan, kepleset mungkin di gotnya. Yang saya sayangkan kenapa got yang sekelas seperti ini gitu di daerah komplek, maksudnya di Pelamboyan, lagi di daerah Jakarta administrasi, kenapa nggak dicegat gitu loh, maksudnya ada saringan air atau yang bentuknya wire mesh gitu loh ya, karena udah reda, air juga masih deras, debit airnya di intercom, mau kita ke sana juga, di sana diguyur hujan di utara, mau nggak mau pemikiran kita kan Cengkareng Drain itu yang paling akhir, cuman di bendungan Cengkareng Drain juga dibuka gitu, nggak ditutup ya, bisa alhasil lah bablas juga ke pik ke muara gitu, mau nggak mau ke situ tim saya. Keluarga dan warga berharap korban dapat segera ditemukan. Pencarian terus dilakukan hingga malam hari dengan melibatkan tim SAR dan menyisir aliran air hingga ke hilir, termasuk kemungkinan aliran menuju kawasan Cengkareng Drain hingga muara. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap anak-anak saat bermain di lingkungan yang berpotensi berbahaya, terutama saat hujan deras yang dapat meningkatkan debit air di saluran drainase. Selain itu, kondisi infrastruktur saluran air di kawasan pemukiman juga menjadi sorotan agar dilengkapi sistem pengaman untuk mencegah kecelakaan serupa di masa mendatang. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari 2 kelompok remaja bermasker terlibat tawuran dengan berbekal beragam senjata tajam berukuran besar di depan rumah susun Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari. Upaya seorang petugas keamanan rumah susun yang mencoba melerai aksi tawuran justru nyaris menjadi sasaran pembacokan. Aksi tawuran antara 2 kelompok remaja tangguh ini terjadi di depan rumah susun Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis 9 April 2026. Bak di medan perang, kedua kelompok remaja yang bertikai membekali diri dengan senjata tajam berukuran jumbo. Pertarungan dari jarak dekat antara kedua kubu bahkan sempat terjadi hingga salah satu kelompok yang kalah jumlahnya akhirnya memilih mundur. Upaya petugas keamanan rusun yang mencoba melerai aksi tawuran justru nyaris menjadi sasaran pembacokan. Beruntung berhasil dicegah seorang emak-emak penghuni rusun. Menurut warga, aksi tawuran terjadi sekitar pukul 3 dini hari, usai terdengar suara petasan. Sebagian para pelaku terlihat mengenakan masker demi menghindari sorotan kamera CCTV yang juga terpasang di sekitar lokasi. Warga mengaku resah dengan aksi tawuran yang kerap terjadi 3 hingga 4 kali dalam sepekan. Karena tak hanya membahayakan keselamatan warga, aksi saling serang menggunakan batu, kembang api, dan juga senjata tajam juga kerap membuat atap rumah warga serta kendaraan yang terparkir di luar rumah rusak. Kejadiannya sekitar jam 2 lewat ya, jam 2:30, kira-kira ada petasan. Saya bilang itu pasti ada tawuran. Saya suruh tutup pintu gerbang. Semua anak-anak saya suruh masuk.
Tiba-tiba lebih parah lagi anak-anak pada akhirnya saya keluar, saya di mana kejadiannya. Ternyata saya videoin lah. Mau masuk ke rumah susun, saya teriak, jangan macem-macem, nanti saya lapor ke polsek. Itu pada kabur. Mereka semua pada pakai masker. Masker tajam. Wah, bukan senjata tajam, itu yang kayak celurit itu, melingkar itu. Gede-gede. Ada 3 apa 4 gitu. Memang sering atau? Oh sering, kalau bisa tolong dikontrol di wilayah sini. Karena sasarannya pasti dari ujung sana sampai ujung sini itu. Kadang-kala suka cari sensasi aja gitu. Mungkin nggak tahu buat konten, tapi kan membahayakan walaupun konten itu. Selama ini warga resah kan? Bukan resah lagi, justru kita takut. Mereka masih pada sekolah, kan kita kesian juga. Selain mendesak aparat kepolisian menangkap para pelakunya, warga juga meminta petugas untuk melakukan patroli rutin pada malam hingga menjelang subuh, agar aksi tawuran tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi korban penipuan usai berkenalan dengan seorang pria melalui telepon genggam. Sepeda motor korban raib dibawa lari pelaku saat keduanya bertemu. Haliza, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Panibang, Kabupaten Pandeglang, Banten, hanya bisa terdiam lesu usai menjadi korban kejahatan dengan modus kenalan via ponsel. Peristiwa bermula saat korban berkenalan dengan seorang pria yang belum pernah ia temui sebelumnya. Setelah intens berkomunikasi melalui telepon, keduanya akhirnya sepakat untuk bertemu di sebuah minimarket di wilayah Kecamatan Carita. Saat sedang berbincang santai, pelaku kemudian berdalih meminjam kendaraan korban untuk membeli sesuatu dan mengisi daya baterai handphone di bagian depan minimarket. Korban yang sudah menaruh kepercayaan baru tersadar telah ditipu setelah pelaku tak kunjung kembali dan membawa kabur motor miliknya. Jadi gini, tadi pagi ada yang nelpon, ngajakin ketemuan. Kebetulan saya mau ganti oli ke Panimbang, jadi saya samper di situ di terminal apa? Tarogong, iya. Terus naik motor ke sini. Saya mampir ganti oli di samping Pantai Kodok itu. Baru saya langsung ke sini. Iya Pak, saya jajan di dalam lagi belanja. Dia mau ngecas handphone, saya lupa itu kuncinya dipegang dia. Siapa yang bawa motor? Dia, orang itu. Oh itu ya? Iya. Nah, terus ibu masuk ke dalam, kunci dipegang sama dia. Terus dianya sendiri masuk nggak? Iya, dia masuk ke dalam. Terus dia keluar mau ngecas handphone katanya di sini. Tadi dia nanya di petugas, katanya ada buat ngecas di sini di luar, di atas galon ini. Jadi dia keluar, saya belanja, pas saya keluar dia udah nggak ada. Menanggapi laporan korban, anggota Polsek Carita Bribka Yudi Hartono mengatakan pihaknya tengah melakukan penyidikan mendalam. Polisi akan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian, termasuk memeriksa rekaman CCTV minimarket guna mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Saya menerima laporan dari warga, ada kejadian kehilangan motor di Indomaret ya, samping Alfamidi, Carita. Begitu menerima laporan, saya langsung ke TKP dan betul, motor tersebut sudah tidak ada di TKP. Dan orang tersebut korbannya lagi berbelanja. Nah, namun kami ngobrol-ngobrol, cerita panjang sama korban, akhirnya betul bahwa motor tersebut adalah dibawa sama laki-laki yang baru dikenalnya. Nah, itu. Korban orang Tanjung Lesung pengakuannya, dan ini juga pelaku pengakuannya orang Rangkas Bitung. Hingga saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Masyarakat diminta untuk lebih waspada dan tidak mudah memberikan fasilitas kendaraan kepada orang yang baru dikenal guna menghindari modus kejahatan serupa. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penipuan dari kenalan baru kerap terjadi. Pelaku biasanya memanfaatkan kepolosan korban saat pertemuan pertama kali. Untuk menghindari aksi penipuan saat bertemu dengan kenalan baru, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pemirsa, tips yang pertama, cek profilnya di sosial media apakah sesuai dan konsisten dengan apa yang diceritakan. Dan tips yang kedua, jangan mudah percaya dengan apa yang kenalan baru katakan, terutama jika yang diceritakan terlalu sempurna. Tips yang ketiga, jangan mudah meminjamkan barang apapun dengan kenalan baru, apapun alasannya. Pemirsa, tips yang keempat, ceritakan ke teman atau keluarga tentang rencana pertemuan dengan kenalan baru agar jika terjadi sesuatu teman ataupun keluarga bisa melacaknya. Pemirsa, tips yang kelima, gunakan insting saat bertemu pertama kali dengan kenalan baru. Jika ada yang aneh, jangan ragu untuk pergi.
Demikian beberapa tips yang bisa dilakukan saat pertemuan pertama kali dengan kenalan baru. Ingat, tidak mudah percaya adalah kunci menyelamatkan Anda dari tindakan penipuan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.